Jawa Tengah merupakan provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa, di mana ibu kotanya adalah Semarang. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Jawa Tengah memiliki penduduk kurang lebih 36,52 juta jiwa. Jawa Tengah juga mempunyai cukup banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini didukung dengan pembangunan infrastruktur dan banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang dapat membantu perkembangan sumber daya manusia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah Jawa Tengah bermitra dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sering kita dengar dengan istilah DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di provinsi atau kabupaten atau kota. DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Peran dan fungsi DPRD sangat penting bagi negeri ini, yaitu sebagai pengemban amanat rakyat, namun tidak banyak masyarakat yang tahu apa saja peran dan fungsi DPRD. Sebagai legislatif daerah, DPRD memiliki peran dan fungsi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu DPRD memiliki 3 fungsi, antara lain fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Sebagai fungsi legislasi, DPRD mempunyai peran untuk membentuk peraturan daerah, menentukan kebijakan, dan membuat undang-undang dengan memperhatikan keinginan rakyat. Sebagai fungsi pengawasan, DPRD berperan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan sebagai fungsi anggaran, DPRD bertugas untuk membahas, menyusun, dan menetapkan APBD yang diajukan pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak. Anggota DPRD yang mempunyai kedudukan atau status di dalam masyarakat diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi dari masing-masing individu para anggota dewan. Dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya, DPRD juga ditopang oleh keberadaan fraksi yang merupakan struktur yang tidak termasuk dalam bagian kelengkapan DPRD. Fraksi ini nantinya akan menjadi wadah berhimpunnya anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsinya. Namun demikian, peran dan fungsi DPRD dalam menentukan bentuk dan hasil pemerintahan akan sangat tergantung dengan pola hubungan yang terjalin antara DPRD dengan unsur penyelenggaraan pemerintah di daerah lainnya, yaitu kepala daerah. DPRD bersama kepala daerah menjalin mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah atau sering dikenal dengan DPRD Jateng beranggotakan 120 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pimpinan DPRD Jawa Tengah periode 2019 hingga 2024 terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua yang berasal dari partai politik peraih suara terbanyak.
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 hingga 55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Jawa Tengah terdiri dari 5 komisi, salah satu diantaranya adalah Komisi A bertugas di bidang pemerintahan. Komisi A bertugas dalam bidang pemerintahan mencakup beberapa bidang yang harus diemban, meliputi pemerintahan, keamanan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan, dan pencatatan sipil. Komunikasi dan informatika, hukum atau perundang-undangan, perizinan, pertahanan, kepegawaian daerah, sosial politik, organisasi masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan aset daerah dan pendidikan, serta pelatihan kepegawaian. Komisi A DPRD Jawa Tengah periode 2019-2024 beranggotakan 20 orang dengan Muhammad Saleh sebagai ketua, Fuad Hidayat sebagai wakil ketua, dan Hajah Irna Setiawati sebagai sekretaris. Duduk sebagai wakil ketua Komisi A, Fuad Hidayat yang kelahiran Temanggung ini mewakili suara rakyat di daerah pemilihan 12, yaitu Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal. Tokoh kita kali ini merupakan wakil rakyat dari Dapil 12, yaitu Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal. 3 periode duduk di kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A. Dan saat ini saya sudah berada di kediaman Bapak Fuad Hidayat untuk sedikit ngobrol-ngobrol tentang rutinitas beliau di samping atau di luar rutinitas lainnya, rutinitas tugas beliau sebagai wakil rakyat yang selalu menampung aspirasi-aspirasi rakyat di dapilnya. Kita masuk yuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Pak Fuad. Apa Sehat? kabar? Alhamdulillah. Pak Fuad sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi Dewi santai? sehat? Santai saya Mbak. Lagi santai ya? Nunggu saya ini. Lagi nunggu? Sebentar, saya harus memperkenalkan pada pemirsa dulu nih. Siap. Pemirsa, ini yang tadi saya bilang Pak Fuad Hidayat. Beliau adalah wakil rakyat dari Dapil 12 ya Pak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih pemirsa. Beginilah looknya Pak Fuad gitu ya. PSL Mbak. PSL apa itu Pak? Pakaian santri lengkap. Oh, pakai satu. Nah, ini kayaknya. Ini kalau di rumah saya gini Mbak. Oke, tapi Nyantai. tetap Iya. terlihat berwibawa Ayo, Mbak. dong. Oke, kita Ngobrol. ngobrol ya Pak. Pindah ke sana ya. Pak, kayaknya kalau saya lihat di IG nih, saya termasuk pengikut Pak Fuad loh pemirsa di Instagram. Iya. Itu kayaknya sibuk banget ya. Iya. Pagi di mana, sore udah di mana. Iya, kalau Sabtu Minggu kan banyak acara di dapil ya Mbak ya. Oke. Kalau Senin sampai Jumat itu rata-rata memang acara di DPRD. Bisa di kantor, tapi juga kadang-kadang ke luar daerah. Memang akhirnya ya tiap harinya memang kita lebih banyak di luar rumah Mbak daripada di rumah. Nah, sebelum kita ngobrolin pekerjaan nih Pak, yang notabene kita tahu lah ya semua wakil rakyat di Komisi A itu ngurusinnya agak-agak berat kan ya Pak ya. Saya pengen tanya dulu soal keseharian Bapak di luar peran Bapak sebagai wakil rakyat. Keluarga, emang nggak protes Pak keluarga? Kadang-kadang protes karena kan terutama anak-anak ya. Iya. Karena anak-anak ini kan biasanya teman-temannya Sabtu Minggu itu kan mereka bisa kumpul lengkap gitu kan. Sementara kalau saya ini yaitu Sabtu Minggu itu kadang ada tugas partai, kadang ada kegiatan di dapil gitu. Dulu zaman mereka masih kecil sering saya ajak kegiatan. Ikut kegiatan dapil Iya. Pak? Oke. Cuman setelah mereka agak gede mereka udah ini kadang ya sudah ada tugas sekolah, kadang juga sudah capek, akhirnya ya
jarang sekarang mereka ikut. Oke, Putri kan sudah yang satu kelas 3 SMP, 3 SMP. terus yang nomor 2 kelas 5 SD. Kelas 5 SD, berarti Pak Fuad ini sudah 3 periode ya Pak ya? Berarti Iya, 3 periode lebih sedikit. 3 periode lebih malah Iya, ya? jadi saya dulu 2004 sudah waktu itu ikut di pencalegan. Cuman waktu itu masih di Dapil 6. Oh, jadi oke. Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Kota Magelang. Oh, oke. Cuman waktu itu masih nomor urut. Terus belum masuk ke Berlian. Tapi di akhir periode nomor di atas saya itu Pak Yainal Arifin itu terpilih menjadi Wakil Bupati Magelang. Sehingga waktu itu saya sempat PAW hampir setahun lah. Kemudian 2009 pemilu, saya nyalon lagi dari Dapil Dapil 6, dicalonkan oleh PKB dari Dapil 6. Alhamdulillah juga masih dipercaya oleh masyarakat, kemudian masuk di Gedung Berlian. Oke. Kemudian 2014 ada kebijakan partai tour of date ya, artinya memang kemudian ada dengan berbagai macam pertimbangan ada pergeseran dapil. Nah, saya kemudian ditugaskan oleh partai di Dapil 9 waktu itu. Oke. Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal. Nah, 2019 yang lalu saya masih di Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal. Tapi karena ada penambahan dapil, di sana tidak lagi Dapil 9 tapi Dapil 12. Dapil 12. Iya. Oke. Artinya 3 periode lebih, it means 12 tahun lebih ya Pak ya? Ya. 12 tahun lebih. Berarti Bapak kalau boleh cerita sedikit awal mula berpolitik di usia berapa Pak? Lulus kuliah Mbak. Lulus kuliah. Lulus kuliah. Jadi saya kelahiran 76, terus lulus kuliah saya 98 sebenarnya saya masuk Undip 94, 98 akhir sebenarnya saya sudah selesai ujian skripsi. Cuman wisuda saya di Februari 99. Nah, kebetulan 98 itu lahir reformasi. Nah, termasuk lahir partai-partai baru, termasuk di sana lahir PKB 23 Juli 98. Jadi ini kan baru aja ulang tahun nih PKB Mbak. Ya. Nah, saya langsung begitu lulus kuliah langsung masuk partai waktu itu. Jadi umurnya masih sekitar 23 tahun waktu itu. Ya. Berpolitik di usia muda. Ya, waktu itu tidak banyak yang orang lulus kuliah itu mau masuk politik karena rata-rata aktivis itu masih melihat partai politik itu seperti dulu zaman Orde Baru, jadi tidak menarik, sehingga rata-rata waktu itu teman-teman aktivis itu masuknya di NGO, di LSM, banyak yang masuk di pemantau pemilu, ada KIPP, ada pemantau-pemantau yang lain, GPPR, kemudian juga Jampi, banyak yang di sana yang mau masuk partai itu masih sangat sedikit. Padahal justru kansnya jadi gede ya Pak ya? Waktu itu kita belum mikir kans ya, karena waktu itu memang situasi partai itu jauh beda dengan sekarang Mbak. Kami di DPW aja misalnya waktu itu masih ngontrak di Logosari, Ruko. Dan waktu itu saya memulai karir tidak langsung duduk di pengurus harian, enggak. Saya itu jadi penjaga kantor di Telogosari. Berarti benar-benar dari nol. Dari nol. Saya tidur di sana itu hampir 2 tahun. Jadi jaga kantor dengan beberapa teman itu saya hampir 2 tahun. Oke. Amazed saya dengernya gitu kan. Iya. Ternyata memulai sesuatu benar-benar dari nol ya Dari Pak? nol, kalau saya dari nol Mbak. Kalau kita berbicara dukungan keluarga, Bapak tadi bercerita tentang sudah masuk ke dunia politik bahkan setelah lulus kuliah ya. Untuk keluarga kayak orang tua, kakak, adik, supportnya seperti apa Pak? Saya kebetulan memang dilahirkan, bapak saya ini aktivis. Jadi bapak saya ini sejak muda itu pengurus Ansor Candiroto. Jadi bapak saya itu dulu sering, kalau dulu itu istilahnya itu ada orkes gambus keliling kampung itu loh Mbak. Nah bapak saya itu pegangnya biola. Nah kalau orang Candiroto Temanggung itu bilangnya piul. Makanya saya kan punya Oh ada punya. Oke, boleh. Ya. Bisa dong Pak, berarti termasuk seniman dong. Saya nggak bisa.
Saya nggak bisa. Kirain darah seniman juga mengalir. Saya nggak bisa, cuman apa namanya ya, apa ya, saya sering diceritain sama emak sama ibu gitu ya. Kalau dulu zaman saya kecil itu bapak sering main orkes samroh gitu kan. Nah, keliling kampung karena bapak pengurus ansor sambil berorganisasi bermusik. Nah beberapa waktu yang lalu saya jalan-jalan ke galeri UMKM, saya lihat ada biola. Okay. Ini ya, inilah sambil apa namanya ngenang perjuangan bapak lah. Bapak ya. Artinya sebenarnya dari keluarga sendiri sudah ada gen tersimpan ya untuk berorganisasi. Bapak sampai meninggal itu juga kebetulan beliau Rois Suryah MWCNU Cadiroto. Jadi memang dulu zaman saya sekolah misalnya kuliah gitu, saya pamit sama bapak sama ibu. Yang lain pulang liburan, saya nggak pulang, ya nggak ada masalah. Artinya nggak ada larangan gitu, karena memang apa namanya organisasi ini dari keluarga itu memang mendorong saya sejak masih kuliah itu aktif di organisasi. Oke, ketika kemudian masuk ke Gedung Berlian, yang paling berat apa Pak? Yang paling berat itu pada saat kita ini banyak diminta bantuan oleh masyarakat, sementara kewenangan kita ini terbatas, kemudian anggaran APBD ini juga terbatas. Itu yang kadang-kadang menjadi beban berat bagi kita, karena kemudian tidak semua aspirasi masyarakat itu 100% bisa kita perjuangkan. Kalau kita berbicara ini adalah kediaman Pak Fuad, masyarakat dibolehkan langsung menyampaikan aspirasinya di sini Pak? Oh boleh. Boleh banget ya, terbuka banget ya Pak ya? Saya ini selama saya di rumah, saya full tamu Mbak. Jadi dan sekarang ini kan zaman modern ya. Kadang-kadang kalaupun handphone mati, orang bisa di DM Instagram, orang bisa kadang lewat Messenger Facebook. Jadi kita tuh relatif sebetulnya tidak dibatasi oleh komunikasi sebetulnya hari ini. Jadi apa namanya, saya selama di rumah loh ya, itu saya terbuka untuk tamu siapapun datang ke sini. Dan keluarga semua support. Dan keluarga nggak ada masalah. Keluarga nggak masalah. Oke pemirsa yang ingin menyampaikan aspirasinya boleh loh ke sini. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak Fuad. Kita akan jeda sejenak, pemirsa tetap di Tokoh Kita. Masih di Tokoh Kita dan masih bersama tokoh kita kali ini Bapak Fuad Hidayat, wakil rakyat dari Dapil 12 ya Pak ya? Iya Mbak Dewi. Mbak minum dulu Mbak. Oh oke. Sampai lupa kita. Ini kayaknya khas Tegal. Teh poci ya Pak ya? Ini tahu aci juga khas Tegal. Kalau ini kan Geduk Sukaraja, ini dodol dari Brebes. Jadi ada apa namanya kader, kemarin pas pandemi itu kita dampingi, kita bantu, dan kemarin bisa memproduksi makanan, salah satunya dodol. Oke, berarti boleh dibilang di rumah Bapak pun selalu sedia makanan khas dapil ya Pak ya? Ya biasanya begitu biasanya. Oke. Ayo Mbak. Oke, kita lanjut lagi Pak ngobrolnya. Masyarakat di daerah pemilihan Pak Fuad, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Aspirasi yang paling memilah aspirasi, kepastian aspirasi yang masuk banyak ya Pak ya? Ya. Memilah aspirasi seperti apa Pak? Jadi begini, ada beberapa karakteristik ya. Kalau Kabupaten Tegal rata-rata memang usulannya itu hibah Mbak. Jadi ke pondok pesantren, ke organisasi kemasyarakatan seperti Muslimat, kemudian Ansor, Ibnu, IPPNU gitu ya. Itu rata-rata di situ. Kalau Brebes, rata-rata aspirasinya itu infrastruktur. Jadi apa namanya, jalan desa, kemudian apa namanya, ya kaitannya dengan infrastruktur desa. Jadi memang karakteristiknya agak berbeda. Kalau Kota Tegal ya hampir sama lah, artinya karena relatif masyarakatnya perkotaan, jadi hibah untuk
ormas juga ada usulan, tapi infrastruktur juga ada usulan gitu. Dan itu memang apa namanya, ya kita coba apa namanya usulkan, tapi memang tidak semuanya kemudian bisa terrealisasikan karena kadang-kadang kita berbenturan dengan satu kewenangan. Kewenangan itu bisa saja kemudian ternyata bukan kewenangannya provinsi, itu kewenangannya kabupaten kota, sehingga mau tidak mau ini tidak bisa dialokasikan. Yang kedua, kemampuan anggaran, sehingga kadang-kadang usulannya misalnya 400 juta atau 500 juta, nanti baru bisa kita realisasikan misalnya 200 atau 300 juta. Gitu. Oke, Pak, dibalik tugas kedewanan Komisi A khususnya ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Komisi A, saya sempat ngintip gitu ya, story Instagramnya Pak Fuad yang kegiatan di dapil itu banyak banget ya Pak ya. Betul. Baik. Sehari itu bisa 3 kali. Nggak sekedar menyerap aspirasi, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan yang Bapak kunjungin, pastinya itu untuk support juga kan ya Pak, ya, kegiatan-kegiatan kesenian. Boleh diceritain Pak yang seperti itu? Kesenian kemarin kita baru aja dari Paguyangan misalnya, di sana ada kegiatan DPR Metra, kita gelar kesenian tradisional di sana, kemudian juga dipadukan dengan kejuaraan voli. Sebelumnya di Tegal juga ada kita nanggap wayang, anaknya Ki Entus, putranya Ki Entus, Ki Haryo. Nah, rencana nanti juga tanggal 7 Agustus kita akan nanggap wayang lagi di Kabupaten Tegal di Desa Cempaka. Oke, artinya memang DPRD sendiri sangat support untuk. Oh iya Mbak, sangat support. Nah, memang hasil diskusi kita memang kesenian tradisional ini harus terus disupport, tapi memang saya dari Komisi A dengan teman-teman mendorong Kominfo agar ekosistem digitalnya dibangun. Artinya begini, kesenian tradisional ini kemudian tidak hanya ditonton oleh masyarakat yang datang di sana, tapi nanti bisa live streaming. Hari ini sudah memang, sudah. Tapi ada beberapa daerah yang blank spot, dan hari ini kita sedang meminta Kominfo agar daerah-daerah yang blank spot ini segera ditangani oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kominfo. Upaya Kominfo membuat database, kemudian mendorong ekosistem digital. Ini kita dorong terus karena salah satu leading sektor strategis dalam konteks revolusi industri 4.0 ya Diskominfo. Oke, kita tunggu segala sesuatunya di Jawa Tengah yang serba digital. Dan kita nggak boleh ketinggalan. Bentar Mbak ya. Iya, ada telepon. Silakan, monggo. Assalamualaikum. Oh ya. Setengah jam lagi ya Mas. Ya. Tunggu setengah jam lagi. Waalaikumsalam. Mbak, saya sudah di telepon kantor. Kita harus ke kantor. Mbak Dewi nggak ada acara kan? Enggak sih, kan memang hari ini saya pengen Oke, jadi kita lanjutin di kantor ya nanti ya. Oke, sekalian kita juga melihat pemirsa bagaimana seperti yang tadi bilang saya cerita di awal tentang tugas-tugas kedewanan terutama di Komisi A ya Pak ya. Kita sekalian ngintip nanti di sana ya. Oke, jadi Mbak Dewi nanti ke kantor dulu, saya nyusul, saya ganti baju dulu. Oke, siap. Nanti kita ketemu di kantor. Setengah jam lagi, insya Allah sini kantor sekitar 10 menit Mbak. Kita ketemu di kantor Pak ya. Oke. Sambil diminum dulu ya. Saya ganti baju dulu. Iya, terima kasih Pak. Mbak Dewi, ini lantai 3 ini memang ruangan khusus komisi. Jadi komisi A, B, C, D, E di lantai 3 ini. Nah, ini ruangan komisi A, ini ruang rapat komisi A ini. Nah, di sini sorry ya, agak berantakan ya, karena memang seminggu yang lalu kita baru bahas APBD 2023. Justru kalau terlihat berantakan,
mencerminkan kalau tempat ini digunakan. Betul begitu ya. Artinya memperlihatkan kalau memang wakil rakyat ini tidak seperti ya memang minggu kemarin hampir 1 minggu lah kita full pembahasan di Komisi A. Maraton rapat gitu ya Pak? Iya, membahas APBD 2023. Oke. Nah, berbicara tentang pembahasan yang khususnya di Komisi Pak Fuad nih, apa sih yang sedang penting? Kalau kita garis bawahi penting. Banyak yang penting. Cuman nanti kita obrolin di ruangan saya aja, Mbak. Oh, di ruangan Pak Fuad ya, nggak di ruang rapat ya Pak? Biar jangan. Biar ya, lebih nyantai. Oke, kita lihat yang sebelah sana dulu boleh ya Pak? Boleh. Boleh. Kita lihat isinya ada apa? Kita lihat. Tada! Oh, itu ada Mbak Siti. Ya, ini. Selamat pagi. Mbak Siti, Mbak. Ya, itu Mbak Siti itu. Kita lihat sedikit ya, kita intip sedikit. Biasanya Mbak Siti, Mas Yongki sama Pak Heri. Oke. Nah, ini kita intip ruangannya. Nah, ini ruangan anggota sama ruang pimpinan. Oke. Ayo Mbak, kita ke lantai 6. Nah pemirsa, kembali lagi di Tokoh Kita, masih ada satu segmen terakhir yang ini kayaknya justru krusialnya di sini nih, penting nih soal Komisi A nih. Tadi kita sempat ditunjukin sama Pak Fuad ruang rapat ya Pak ya, di lantai 3. Itu saya bertanya sebenarnya di Komisi A sendiri yang sedang penting dibahas itu apa? Komisi A kan semuanya penting Mbak. Iya sih, Komisi A itu kan lebih ke hukum pemerintahan. Sebenarnya semuanya penting, cuman memang kalau kita mencoba dengan tidak kemudian menganggap yang lain tidak penting, ada beberapa isu yang memang harus dikawal secara serius Mbak. Yang pertama tentu saja digitalisasi birokrasi. Ini kan tidak hanya dihadapi oleh Jawa Tengah, ini dihadapi oleh dunia. Jadi digitalisasi birokrasi ini harus ada kesiapan, baik kesiapan teknologi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan sumber daya, baik sumber daya ASN maupun non ASN-nya, P3K-nya. Nah, sementara hari ini kita melihat bahwa banyak sekali PNS yang pensiun, kemudian diisi tenaga-tenaga non ASN. Nah, ini butuh peningkatan kompetensi agar kemudian digitalisasi birokrasi ini bisa berjalan dengan tepat. Jadi tepat itu begini, jangan sampai kemudian karena digitalisasi kemudian begitu banyak aplikasi yang tidak penting sekali, itu kan ini nggak boleh seperti itu. Tapi bahwa ini harus dilakukan digitalisasi, paperless dan sebagainya, ini harus dilakukan. Jadi membangun ekosistem digital birokrasi pemerintahan di Jawa Tengah. Ini harus dipersiapkan secara serius, termasuk melibatkan pemerintahan kabupaten kota. Termasuk nanti kaitannya dengan Satu Data Jawa Tengah. Nah, satu data Jawa Tengah itu nanti melibatkan Dinpermas Desdukcapil, juga melibatkan Kominfo, melibatkan OPD-OPD yang lain. Ini kerja keras yang harus dilakukan bersama-sama. Kemudian yang kedua itu adalah yang beberapa kali saya sampaikan adalah bagaimana kemudian perhatian pemerintah provinsi kepada desa di Jawa Tengah. Ada 7.809 desa, itu nanti tidak lagi kemudian ke infrastruktur heavy, tidak hanya ke sarana prasarana, tapi peningkatan sumber daya ekonomi, sosial budaya, termasuk di dalamnya adalah penguatan BUMDes. Jadi hari ini bantuan keuangan sarana prasarana dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,65 triliun. 2023 bisa jadi angkanya masih sama atau bahkan lebih. Nah, kita berharap bantuan-bantuan ini nanti tidak semata-mata untuk infrastruktur, tapi nanti juga untuk penguatan BUMDes dan konsolidasi SDM di
desa. Jadi isu-isu besarnya satu, membangun ekosistem digital, baik perangkat teknologi maupun sumber daya manusianya, kemudian pembangunan masyarakat desa. Nah, yang lain masih banyak, Mbak. Tapi mungkin yang perlu ada satu terobosan-terobosan itu di situ, di dua aspek penting itu, Mbak. Oke, tadi Bapak sempat menyinggung tentang penambahan APBD mungkin, tapi infrastruktur bukan tidak lagi, porsinya dikurangi nih atau gimana, Pak? Apa porsinya dikurangin atau seperti apa nih? Jadi kita akan melihat kemampuan keuangan daerah. Bisa jadi porsinya dikurangi, kemudian direalokasi ke BUMDes, atau kalau memang memungkinkan tidak dikurangi tapi ada pembiayaan untuk BUMDes. Nah, ini kan baru tahap penyusunan RKPD, Mbak. Nah, setelah RKPD nanti akan ada KUAPPAS, kemudian ada pembahasan APBD 2023. Nanti angka-angka pastinya akan bisa kita lihat di situ. Tapi bahwa yang terpenting adalah harus sudah mulai ada reorientasi, tidak semata-mata sarana prasarana, tapi konsolidasi BUMDes, konsolidasi ekonomi, sosial, budaya di desa ini juga harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oke, berbicara lagi tentang saat ini kita belum sepenuhnya lepas dari pandemi COVID-19, betul. Kemudian tadi Bapak juga menyinggung tentang alokasi dana. Sementara 2 tahun kemarin ini kita sangat melihat banget yang namanya sangat terpengaruh. Iya kan, dimana pajak PAD kita turun di 2020 saya turun hampir 1,8 triliun, Mbak. Otomatis postur APBD kita juga berubah, harus disesuaikan. Belum kemudian direfocusing. Iya, itu banyak belanja-belanja prioritas yang harus direfocusing untuk kepentingan penanganan pandemi COVID-19. 2023 sudah agak optimis kita, Mbak. Sudah agak optimis. Kemarin rapat Banggar sudah disepakati bersama, PAD kita sudah di angka 17 triliun lebih. Jadi sudah agak membaik kondisinya dibanding 2 tahun terakhir. Artinya optimis, walaupun kita masih harus berdampingan dengan pandemi, tapi optimis kita tetap bisa maju lebih ini lagi ya, Pak ya? Iya, karena ini kan saling bertautan ya, faktor medis berpengaruh terhadap faktor sosial, berpengaruh terhadap faktor ekonomi. Nah, ini sudah mulai terurai satu persatu. Kita berharap secara medis ini tidak ada kemudian kenaikan secara signifikan, semakin melandai, semakin tertangani, sehingga ketika secara medis sudah tidak ada problem, tentunya nanti secara ekonomi, secara sosial, secara budaya kita akan kembali ke kehidupan yang lebih normal. Oke, kita kembali lagi ke daerah pemilihan Pak Fuad di Dapil 12. Dan berbicara lagi dengan posisi Bapak di Komisi A. Kalau di Dapil 12 sendiri yang tadi balik lagi ke prioritasnya sendiri yang berkaitan dengan Komisi A, apa nih, Pak? Yang berkaitan dengan Komisi A, tadi sudah saya sampaikan di awal, kita misalnya pembinaan terhadap ormas-ormas. Komisi A ini kan bermitra dengan Kesbangpol. Kesbangpol ini termasuk yang sangat concern dengan pembinaan organisasi kemasyarakatan di Jawa Tengah, termasuk organisasi keagamaan, FKUP, dan sebagainya. Hari ini kita juga fokus bagaimana kemudian masyarakat Jawa Tengah ini, satu tentu saja kecintaan kepada NKRI terus kita bangun bersama-sama, kita rawat bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita lawan narasi-narasi hoax di masyarakat. Nah, Kesbangpol ini sering mengadakan kegiatan di Dapil, bertemu dengan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dalam rangka kemudian membangun persepsi yang sama untuk terus menjaga Indonesia ini dalam situasi yang iklim yang sejuk, apalagi ini kan menjelang pemilu tahun 2024. Ini sudah kita lakukan bersama-sama. Di luar kemudian tentu saja kegiatan-kegiatan lain, misalnya seni budaya yang sudah kita lakukan beberapa tempat, kemudian juga dengan para pemuda, kemudian juga literasi dengan anak-anak sekolah, misalnya temanya tentang kesehatan, kemudian dengan inspektorat temanya tentang bagaimana kemudian membangun budaya anti korupsi, kemudian dengan dinas-dinas yang lain sesuai tema. Ini juga banyak kita lakukan di
daerah-daerah di desa-desa di Tegal Kabupaten, Kota Tegal, dan di Kabupaten Brebes. Oke, setiap periode pasti ada namanya target dan pencapaian. Ya. Periode ini sudah akan segera berakhir, 2024 kita tahu kan nih. Betul. Dari Dapil Pak Fuad sendiri, target dan pencapaiannya seperti apa Pak? Insya Allah sih sudah relatif Mbak ya, tinggal finishing lah. Tinggal finishing itu artinya begini, kalau kita bicara tentang infrastruktur, banyak sekali kemudian desa-desa yang sudah maju infrastrukturnya selama 5 tahun kemarin. PR-nya sekarang tinggal bagaimana kemudian BUMDes-nya maju. Ini kan akan coba kita kawal lebih serius di APBD berikutnya. Kemudian Ormas misalnya yang tadi saya sampaikan, hari ini juga komunikasi dengan Ormas, kegiatan-kegiatan dengan Ormas juga berjalan baik. Dan alhamdulillah situasi di 3 daerah tersebut, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Brebes juga alhamdulillah hari ini so far so good, tidak ada masalah. Ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya semua telah berhasil. Jadi bukan hanya keberhasilannya pemerintah, tapi juga masyarakat berhasil keluar dari situasi krisis kemarin pandemi COVID. Tidak ada dinamika yang kemudian di luar kendali kita semua. Jadi insya Allah sih kondisinya bagus Mbak. Ya memang masih ada beberapa PR seperti penanganan stunting, dan ini menjadi isu nasional. Akan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota bersepakat bahwa isu stunting kemudian juga termasuk penanganan kemiskinan absolut ini harus dikebut bersama-sama di tahun terakhir, baik tahun terakhir presiden, tahun terakhir gubernur, maupun tahun terakhir bupati, wali kota, dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebelum pada bertanding lagi di periode berikutnya ya harus clear gitu ya. Pemilunya bertanding, tapi soal kebijakan terhadap masyarakat kita tidak pernah berkompetisi. Oke. Ya. Good. Itu. Nah, tadi saya sempat bertanya nih Pak soal prioritas dan yang lagi penting. Nah, kalau pertanyaan saya kemudian yang susah dibahas, yang maksudnya sampai saat ini mungkin masih belum menemukan solusi yang solusi yang clear gitu, apa sih Pak? Nggak ada sih ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Paling kan soal jumlah saja. Kalau kita bicara APBD itu misalnya kebutuhan 1 miliar nih. Nah karena pandemi PAD-nya kemudian turun, akhirnya nggak bisa 1 miliar, paling 500. Kemudian dialokasikan di sektor yang lain dulu, paling itu Mbak. Oke. Tapi kalau yang kemudian buntu sama sekali, nggak ada dong, tidak tergarap sama sekali, nggak ada. Karena kita ini kan juga sistem perencanaannya sudah semakin bagus Mbak. Hari ini sistem perencanaannya sudah juga digital gitu kan, kemudian terbuka. Ya, jadi Jawa Tengah dari sisi transparansi, akuntabilitas saya pikir bagus. DPRD ini semua berkas-berkasnya saya pikir bisa diakses oleh masyarakat. OPD yang lain juga sama. Jadi sebetulnya dari sisi keterbukaan clear, tidak ada masalah. Oke. Nah, Pak Fuad udah 3 periode lebih loh, bahkan gitu ya, 3 periode lebih di provinsi. Target dong Pak ke depan. Kita ini kan kebetulan ditugaskan oleh partai, ya. Jadi nanti tergantung kepada Dewan Pengurus Partai, baik di tingkat pusat, DPP maupun DPW. Nah, mau menugaskan kita itu di mana? Oke, siap. Jadi dong ya Pak ya. Kita memang tidak bisa memilih. Nanti para petinggi partai ini yang kemudian akan menempatkan kita ini ditempatkan di apakah di provinsi atau di DPR RI, itu nanti hak kewenangan dari para pengurus pusat maupun wilayah. Oke, target pribadi Pak? Nggak punya target saya. Masa nggak punya Pak? Nggak punya target saya mengalir. Oke. Mengalir saja. Yang penting tetap bisa mewakili. Yang penting tetap bisa berjuang, berkhidmat kepada masyarakat. Itu yang terpenting. Oke. Ya. Banyak insight ini dari Pak Fuad yang
ternyata low profile banget gitu ya. Tadi kita sempat ngobrol di kediaman beliau dengan Yang penting jangan low bed, Mbak. Nah, setuju Pak. Low profile harus, low bed jangan. Oke, sebelum kita tutup Pak episode tokoh kita kali ini, ada yang ingin disampaikan mungkin Pak? Jadi begini, 2024 sudah semakin dekat. Ya. Kan ada dua pilihan, 14 Februari 2024 itu pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kemudian 27 November insya Allah nanti pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan kepala daerah di kabupaten kota. Nah, saya mengajak pada masyarakat menjaga kondisi. Artinya yang terpenting adalah jangan percaya pada hoax, berita-berita palsu yang ada di masyarakat, terutama oleh sosial media. Kalau ada berita-berita yang tidak enak, tanyakan kepada yang betul-betul paham. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, karena bisa jadi semakin mendekati pemilu nanti akan semakin banyak berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan sampai kemudian ditarik ke isu SARA, karena Indonesia, Jawa Tengah ini basicnya memang berbeda, Bhinneka Tunggal Ika, jadi berbeda-beda, tapi tetap kita harus satu hati, satu batin untuk Jawa Tengah yang damai, aman, dan tentram buat kita semua. Oke, tetap 2024 damai ya Pak ya? Amin. Oke. Nah pemirsa, nggak kerasa 1 jam kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Fuad. Nggak kerasa ya Mbak ya? Oh, nggak ya? Iya. Termasuk yang lain-lain tadi Pak, kita jalan, gitu udah 1 jam. Iya. Oke, demikian tadi, semoga banyak yang bisa menjadi inspirasi Anda pemirsa di rumah. Saya Dewi Mustikasari beserta kerabat kerja yang bertugas, juga Pak Fuad. Pamit undur diri, sampai jumpa.